Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang. Bagaimana seorang pegawai pajak seperti Rafael Aluntri Sambodo mengumpulkan pundi-pundi hartanya secara ilegal? Dan benarkah ada kong kali kong antara pegawai pajak dengan konsultan pajak untuk mengotak-atik setoran pajak? Berikut pengakuan seorang konsultan pajak dalam program kontroversi. Ya kalau dibilang kaget ya saya nggak kaget, ya biasa saja. Karena begini, kalau untuk levelan, ini kita bicara eselon 3 yang bukan bagian umum ya, yang langsung berhubungan. Ya bahwa Rafael sebelumnya itu dia menjabat menjadi kepala kantor, ya Allah alam ya, saya nggak tahu ya. Tapi beginilah, kekuasaan dari eselon 3 itu sangat besar. Dia mampu menerbitkan SKP, STP, kemudian juga mampu memblokir rekening perusahaan seseorang. Karena bagaimanapun kalau sampai menunda pembayaran pajak, itu nanti si rekening koran maupun itu akan hartanya akan disita. Kalau modusnya yang jelas, yang secara secara prosedural ya di waktu pemeriksaan itu. Karena waktu pemeriksaan itu terjadi interaksi antara wajib pajak, ya dalam hal ini diwakili oleh staf bagian pembukuan ya, atau dengan seperti orang seperti saya yang menguasai pembukuan, menguasai perpajakan. Biasanya kan, nah, saya kan mesti harus juga ada kuasa dari owner ya untuk bertemu dengan mereka. Masalahnya apa, bagaimana gitu loh. Tapi semua masih di wilayah gray area ya. Kalau yang saya alami, saya tidak berani juga melakukan satu yang sifatnya menabrak undang-undang. Waktu zaman saya nggak. Gray area itu misalkan begini, wilayah-wilayah yang tidak diatur. Jadi undang-undang itu kan pasti ada turunannya, ada juklak pelaksanaannya. Nah, di situ biasanya itu sebagai acuan orang pajak untuk memeriksa wajib pajak. Tapi kalau kita kan acuannya, karena itu kan internal untuk orang pajak, bukan nggak mengikat kepada kita juga kan. Jadi biasanya terjadi perbedaan secara pemahaman antara undang-undang pajak yang menurut versi pemeriksa dan menurut versi kita. Nah, wajib pajak ditetapkan oleh sekian dalam SKP-nya ya, misalkan ditetapkan 10 miliar kata-kata. Padahal 10 miliar ini angka sulap-sulapan gitu loh, mereka cuma asumtif gitu loh. Cuma karena kita juga terbentur waktu, kita juga ngeri harus bayar segitu, meskipun kita banding, karena duit kita harus minjam kalau udah puluhan atau belasan miliar itu. Ya kan, itu kan bisa mengganggu cash flow perusahaan juga kan. Nah akhirnya kita mau nggak mau ya harus masuk ke dalam pusaran negosiasi itu. Nah tapi negosiasi yang terjadi biasanya tetap mengedepankan setoran ke negara, ada gitu loh, dengan perhitungan yang sebenarnya gitu loh. Jadi itu biasanya kita dengan pihak pajak itu sepakat, oh ini memang nggak melanggar. Yang gray area tadi ya, itu memang boleh gitu loh. Berarti kalau tadi kata nilai asumsi mereka 10 miliar, bisa turun menjadi berapa? Wah itu bisa 1 miliar aja. Variatif, sangat tergantung ya kebisaan dari si negosiator. Ya kalau saya biasanya tuh nggak lebih dari 30%.